Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan terutama Pak Dimas. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi pertemuan ke-13 yakni investasi gedung perkantoran, pertemuan, dan olahraga. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kelompok 6 beranggotakan Afan Gafar nomor 3, Afifah nomor 4, Ferdinand nomor 16, serta Gerald di nomor 17. Langsung saja, pada pagi hari ini kami akan membahas 3 pokok pembahasan, yakni mengenai investasi gedung perkantoran, investasi gedung pertemuan atau gedung serbaguna, serta investasi gedung olahraga. Langsung saja materi pertama, yakni investasi gedung perkantoran. Nah, di sini setiap perusahaan maupun setiap lembaga pasti memerlukan gedung perkantoran. Kebutuhan gedung perkantoran ini dikarenakan digunakan untuk perkembangan internal dari sebuah perusahaan atau lembaga. Yang pertama, mungkin perkembangan profesi maupun peningkatan aktivitas pelayanan. Dengan adanya gedung perkantoran dan adanya interaksi antara karyawan serta pegawai dari sebuah perusahaan dimungkinkan meningkatkan aktivitas dari pelayanan perusahaan itu. Ya, lalu yang kedua akan menimbulkan perkembangan di perusahaan industri. Contohnya, dibentuk gedung perkantoran di sebuah pusat atau misal di Jakarta ada kantor pusat dari sebuah perusahaan. Misalnya Shopee atau Tokopedia atau yang lain. Nah, bisa juga ada kantor-kantor cabang di kota-kota lain. Setelah itu, gedung perkantoran juga digunakan untuk perkembangan bisnis maupun perkembangan industri. Misalnya, ada suatu daerah pada awalnya hanya mengandalkan sisi agrarisnya saja karena banyak sawah ataupun perkebunan. Setelah itu, setelah adanya banyak gedung perkantoran dan banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri, sebuah daerah akan berkembang menjadi daerah industri. Setelah itu, semakin banyak gedung perkantoran yang berkembang lagi menjadi daerah jasa. Lalu yang terakhir, karena adanya kemajuan teknologi dan konstruksi, maka diperlukan gedung-gedung perkantoran yang semakin baik. Lalu selanjutnya ada di mana sih lokasi gedung-gedung perkantoran itu? Biasanya lokasi gedung perkantoran itu ada di pusat kota dan di pinggiran kota. Di pusat kota itu biasanya harus memiliki fasilitas parkir yang memadai untuk pegawai-pegawai serta karyawan-karyawannya dengan lingkungan yang menyenangkan atau atmosfer yang mendukung sebuah kantor berdiri dengan baik dengan memperhatikan keindahan dari wilayah tersebut. Setelah itu, sebuah gedung perkantoran juga harus dibangun di pusat kota yang dekat dengan lembaga pemerintahan ataupun transportasi, penginapan, restoran, bisnis, maupun gedung-gedung di kantor lain. Atau lengkap secara akomodasi serta aksesibilitas yang mudah juga. Lalu yang kedua, di pinggiran kota, itu karakteristiknya tidak dipengaruhi oleh aktivitas buruk di sekitarnya. Mungkin biasanya karena di pinggiran kota, banyak orang berpikir kalau daerah itu bisa saja ada aktivitas buruk dari luar perkantoran. Nah, kita harus bisa memilih lokasi gedung perkantoran tanpa adanya aktivitas-aktivitas atau atmosfer buruk dari luar daerah perkantoran tersebut. Serta harus ada akses jalan yang memadai. Mungkin ada pengunjung dari luar atau mungkin ada karyawan yang tinggal di luar daerah tersebut harus bisa mengakses gedung perkantoran di pinggiran kota dengan mudah juga, dengan transportasi yang baik, serta adanya lahan parkir dan dekat dengan gedung-gedung perkantoran yang lain juga yang berada di daerah pinggiran kota tersebut.
Lalu, apa saja sih faktor-faktor utama dalam memilih lokasi untuk gedung perkantoran di kantor pusat? Yang pertama, adanya ruang fungsional yang luas. Seperti yang diketahui, biasanya gedung di kantor pusat itu pasti bangunannya tinggi-tinggi, besar-besar. Oleh karena itu, kita memerlukan ruang fungsional yang luas juga. Yang kedua, adanya kualitas kehidupan yang komunitas. Biasanya gedung-gedung perkantoran itu pegawainya akan memiliki kualitas kehidupan atau sumber daya manusianya yang baik. Jadi diperlukan kualitas kehidupan yang baik juga. Yang ketiga, diperlukan ruang untuk perluasan. Misalnya, sebuah gedung perkantoran yang pastinya akan berkembang itu akan memperluas gedung perkantorannya. Jadi diperlukan ruang untuk perluasannya. Bisa saja perluasan ke merata atau mendatar atau ke atas juga. Mungkin di daerah pusat kota, perluasan melebar itu akan sulit, jadi bisa juga diperluas ke atas. Yang keempat, adanya akses pasar yang efisien. Yang kelima, biaya yang rendah, biaya tanah atau biaya gedung yang rendah. Dengan mungkin dilihat dari efisiensinya juga, kita harus memilih lokasi yang tepat dengan luas yang sesuai yang kita butuhkan, namun dengan biaya yang rendah. Lalu yang keenam, yakni iklim bisnis yang baik. Kita harus memilih gedung perkantoran itu yang memiliki iklim bisnis yang baik untuk menunjang perkembangan dari perusahaan kita atau perusahaan lembaga. Yang ketujuh, adanya citra komunitas. Seperti kualitas hidup komunitas yang baik, citra komunitas juga harus baik untuk menunjang pegawai-pegawai yang baik juga. Yang kedelapan, ada pasokan tenaga kerja yang memenuhi syarat. Biasanya bisa juga pegawai-pegawainya. Misal di sebuah kota, ada pegawai-pegawai yang cukup memadai dan dengan sumber daya manusia yang tinggi. Itu biasanya kita kalau mendirikan perusahaan atau gedung perkantoran di daerah tersebut, maka banyak sekali pasokan tenaga kerja yang memenuhi syarat yang bisa mendaftar di perusahaan letak gedung perkantoran tadi. Yang kesembilan, ada iklim sosial yang baik sesuai dengan citra komunitas yang baik serta kualitas kehidupan yang baik juga. Dan yang terakhir, adanya ketersediaan sekolah serta universitas yang banyak untuk mendukung tenaga-tenaga kerja yang sesuai dengan persyaratan dari perusahaan atau lembaga tertentu. Lalu macam-macam gedung perkantoran akan dijelaskan oleh Afan-Ghaffar. Terima kasih. Baik, terima kasih Afifah atas waktunya. Selamat pagi Bapak dan selamat pagi teman-teman. Saya Afan-Ghaffar Suryatullah akan meneruskan presentasi kelompok 6. Di sini akan membahas gedung perkantoran. Oke, langsung ke materinya. Gedung perkantoran itu terbagi menjadi dua macamnya. Ada tunggal dan juga jamak. Tunggal di sini dimaksud satu gedung itu ditempati oleh satu perusahaan. Biasanya ini digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan atau perusahaan yang memang sudah berdiri besar. Kemudian untuk gedung perkantoran jamak, ini adalah sebuah gedung yang setiap lantai atau mungkin di setiap satu lantai bisa jadi banyak kantor-kantor itu. Jadi merupakan sebuah gedung yang isinya gedung perkantoran yang diisi oleh banyak perusahaan di setiap lantainya. Biasanya di ruangan terpisah. Selanjutnya. Oke, ini yang pertama yang tunggal tadi teman-teman. Yaitu non strata title. Jadi gedung perkantoran ini adalah gedung yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau lembaga yang digunakan hanya sebagai kantor mereka sendiri. Contohnya adalah kantor pusat DJP. Memang gedung seperti ini kebanyakan digunakan oleh perusahaan yang besar yang sudah mungkin long lasting juga sebagai lembaga pemerintahan. Jadi konsumen gedung perkantoran ini bisa membeli, menyewa, ataupun bisa juga membangun.
dan biasanya dibangun di sekitar pusat bisnis. Juga kepemilikannya ini adalah unit kantor dan hak bersama atas tanah, benda, dan bagian bersama. Lanjut. Selanjutnya, strata title. Ini yang saya bilang tadi di awal, bahwa bisa jadi sebuah gedung itu setiap lantainya diisi oleh perusahaan yang berbeda. Jadi strata title ini adalah gedung bertingkat yang dibangun oleh pengembang yang masing-masing unit ruangannya dijual kepada berbagai perusahaan ataupun pelaku bisnis yang mereka digunakan untuk kantor. Contohnya, salah satu contohnya ada di Jakarta, yaitu Gedung Perkantoran Setiabudi Internasional Jakarta. Jadi di Gedung Perkantoran Setiabudi Internasional Jakarta ini, kalau misalkan kalian masuk ke dalam, itu isinya ada banyak perusahaan, lembaga di setiap lantainya. Berbeda dengan yang non-strata tadi ya teman-teman. Nah, kemudian untuk hak kepemilikan dan tunggal ini HGB, kemudian biasanya dimiliki oleh perusahaan atau lembaga besar. Maksudnya ini yang mengadakan gedung strata title ini yang merupakan biasanya perusahaan ataupun lembaga besar, sebuah pengembang besar. Kemudian bisa juga gedung seperti ini disewakan oleh pengembangnya dengan pertimbangan peningkatan pendapatan setiap tahunnya, karena harga pasti akan selalu naik, harga sewa, dan kemudian untuk efisiensi penggunaan gedungnya juga. Lanjut. Oke, kemudian manajemen gedung perkantoran. Apa saja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama ada analisa pasar. Analisa pasar ini meliputi ketersediaan, kemudian properti pembanding yang kompetitif, arah dan tren mendatang, tingkat perluasan penyewa, kemudian jumlah dan jenis penyewa yang ingin pindah. Ketersediaan ini dimaksud tentang gedung itu. Kemudian di lingkungan itu, kita memperhatikan ketersediaan setiap gedung yang ada di lingkungan itu. Kemudian juga mengenai properti pembanding yang kompetitif. Jadi di setiap manajemen perkantoran itu kita harus memperhatikan juga pembanding yang kompetitif. Juga yang paling penting di sini adalah arah dan tren yang mendatang. Karena setiap tahun dan setiap waktu berjalan pasti ada suatu hal yang baru ya, yaitu dan itu yang harus kita perhatikan untuk manajemen gedung perkantoran ini, terutama apabila sebuah pengembang dalam pengadaan gedung strata title. Oke, mungkin lanjut ya. Selanjutnya masih dalam manajemen gedung perkantoran, tingkat permintaannya ini dilihat berdasarkan tingkat penyerapan properti kosong dan jumlah ruang perkantoran yang baru di pasaran. Kemudian kebijakan dan prosedur penyewaan. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga dalam manajemen, yaitu tentang prosedur penyewaan, tentang strategi menarik dan mempertahankan penyewa. Bisa juga kalau misalnya kita mau menyewakan, yang paling kita perhatikan di awal adalah pengiklanan kita. Gimana kita mengiklankan kita itu. Selanjutnya kan ada ketentuan dan persyaratan kontrak sewa yang praktis tuh. Nah, jadi selain kita memberikan hal-hal yang menarik, mungkin kita bisa memberikan uji coba atau mungkin harga di awal yang lebih murah. Nah, seperti itu akan bisa menarik perusahaan untuk menyewa gedung-gedung. Dan persyaratan kontrak sewa yang praktis. Juga mungkin setiap orang pasti juga memilih suatu hal yang praktis ya dibanding yang ribet. Jadi persyaratan yang lebih praktis dan sederhana akan dapat meningkatkan atau memperbaiki manajemen gedung perkantoran. Kemudian juga analisa permintaan. Analisa permintaan ini dibuat per segmen berdasarkan kondisi, lokasi, fasilitas, atau usia. Kondisinya pasti kondisi gedung sendiri, lokasi gedungnya, fasilitas yang ada dalam gedung, dan usia gedung itu sendiri. Lanjut. Sekarang kita masuk di penyewaan gedung perkantoran. Apa saja sih yang harus diperhatikan dalam penyewaan gedung perkantoran? Yang pertama adalah pertimbangan tarif atau biaya terhadap pemakaian ruangnya. Hal ini untuk menarik penyewa dan menentukan kemampuan investasi. Mungkin untuk perusahaan yang kecil sangat memperhatikan, yang mungkin masih baru, akan sangat memperhatikan pertimbangan biaya ini karena mengingat finance-nya yang mungkin belum cukup baik atau mungkin memang masih pemula, juga karena kondisi peluang perusahaan akan bertahan lama. Kemudian tarif sewa yang tidak realistis. Tarif sewa yang tidak realistis sudah sangat jelas ya, akan sangat mempengaruhi penyewaan gedung. Tarif sewa ini akan menekan laba dan nilai properti. Lanjut lagi, perencana penyewaan didasarkan pada tarif dasar ruangan ditambah beban tambahan yang merupakan layanan khusus. Jadi, rencana penyewaan itu masih
masih berhubungan sebelumnya tentang tarif sewa, apa sih yang perlu diperhatikan lagi, yaitu tentang tarif dasar ruangan. Kira-kira kan kita menghitung ya, ruangan segini pas nggak sih dengan harga yang segini, juga kita lihat juga fasilitasnya apa saja. Nah, itu akan menjadi pertimbangan yang penting juga dalam penyewaan gedung perkantoran. Lanjut. Nah, ini adalah elemen yang mempengaruhi sewa. Lebih tepatnya tarif tadi ya, lanjutannya tadi. Itu yang pertama adalah pasar yang kompetitif, lokasi properti, jelas, lokasi sangat jelas, karena lokasi di pusat kota akan lebih akan mendapatkan harga lebih tinggi dibandingkan dengan yang di pinggiran kota, seperti itu. Kemudian kualitas bangunan, kita lihat dari material bangunan yang digunakan, juga mengikuti tren bangunan juga, termasuk dengan model dan lain-lain. Juga yang keempat adalah layanan yang disediakan oleh manajemen, seperti partisi, penutup lantai, penyejuk udara, dan fasilitas parkir. Nah, kemudian WTC, ini adalah gambar WTC atau World Trade Center Jakarta. Ini merupakan salah satu gedung dengan sewa yang termahal apabila kita ingin menyewa gedung yang ada di WTC itu. Maaf, maksudnya ruangan atau lantai ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pertimbangan tarif sewa. Pertimbangan tarif sewa ini dipengaruhi oleh lokasi ruangan dalam kantor, seperti adanya lobi atau mungkin, biasanya bagian atas itu memiliki tarif yang lebih tinggi dibanding bagian lebih bawah. Mungkin bisa karena alasan privasi dan lain-lain ya. Kemudian ada juga bagian yang kurang produktif, seperti entry lobby, koridor, ataupun lubang lift. Nah, sudah jelas ya, karena memang tempatnya mungkin kurang nyaman. Nah, ini adalah bagian yang kurang produktif sehingga tarif sewa akan lebih rendah dibandingkan dengan lokasi yang awal tadi. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan tingkat efisiensi gedung. Belum tentu efisiensi yang tinggi akan menghasilkan sewa tahunan kotor yang tinggi juga. Nah, itu kenapa seperti itu? Karena kita akan melihat juga seperti yang sebelumnya, seperti lokasi dan lain-lain. Sehingga tidak bisa kita langsung, karena efisiensi ini adalah suatu hal yang tidak pasti ya, tergantung mungkin beda perusahaan, beda cara menanggapinya. Jadi bisa kita nilai di sini bahwa tentu efisiensi yang tinggi belum tentu akan menghasilkan sewa tahunan kotor yang tinggi. Lanjut. Nah, kemudian tentang pemasaran gedung perkantoran. Apabila kita menjadi seorang pengembang, sebagai pengembang gedung yang tadi strata title ini, hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut ya. Perlu program sistematis dan berkelanjutan. Ini untuk menarik dan mempertahankan penyewa potensial. Jadi mungkin ada sih perusahaan baru yang mungkin masih potensial, masih misalkan lanjut atau tidak, masih khawatir perusahaannya bakal ngelasting atau tidak. Nah, di sini adalah perlu program sistematis yang berkelanjutan supaya perusahaan yang tadi yang kiranya masih ragu untuk bisa lanjut lagi itu bakal tertarik untuk mempertahankan sewanya di gedung itu. Kemudian iklan yang memadai, kalau bisa nih melibatkan agen ya supaya bisa mencapai lebih banyak lagi orang-orang. Soalnya biasanya kalau di agen, contohnya aja misalkan kita jualan, terus kita taruh di Shopee, nah pasti lebih banyak juga kan yang lihat. Nah, itu seperti itu. Kemudian penyewa baru tertarik atas, nah ini yang memang sangat realistis ya. Sewa murah, efisiensi kantor dan peningkatan bangunan yang baik, biaya operasi yang ekonomis, lokasi yang strategis dan nyaman. Dengan hal-hal yang ini pasti mungkin kemungkinan besar penyewa akan tertarik dengan gedung yang kita pasarkan. Dengan sewa yang murah dan efisiensi kantor yang baik, juga biaya operasi yang ekonomis. Biasanya kan biaya operasi kan ada yang kayak biaya mungkin perawatan dan lain-lain itu biasanya ada yang mahal dan kadang tidak realistis tuh. Nah, mungkin kita bisa mempertimbangkan di biaya itu supaya bisa meningkatkan ketertarikan penyewa. Lanjut. Pemasaran gedung perkantoran. Selektif pemilihan penyewa. Ya, jadi kita harus tahu nih, kira-kira kita mau pasarnya tuh kemana sih? Ke perusahaan yang baru atau perusahaan yang udah gede. Jadi kita yang diperhatikan adalah kemampuan finansial sebuah perusahaan dan potensi perusahaan itu tumbuh di masa depan. Nah, kira-kira kita lihat nih, misalkan ada yang mau nyewa. Kita harus selektif nih, misalkan kita lihat dulu perusahaannya apa sih? Perusahaannya apa?
kira-kira ini perusahaannya bakal lama nggak? Kalau misalkan kita ada dua perusahaan yang nyewa, kemudian kita mempertimbangkan hal itu, kita pasti memilih perusahaan yang udah pasti-pasti dong, daripada perusahaan yang masih di awang-awang gitu. Maksudnya masih belum jelas untuk keterlanjutannya, apakah bakal lasting atau tidak. Selanjutnya untuk konsesi sewa. Ini guna menarik penyewa. Seperti adanya periode sewa gratis, konsesi tambahan. Siapa sih yang nggak pengen dapat periode sewa gratis? Maksudnya ini seperti biasanya tuh ada masa uji coba gitu. Itu untuk penyewa baru lebih tertarik. Seperti juga biasanya orang yang pengen nyewa itu sangat memperhatikan properti yang udah ada di dalam. Kayak furniture dan lain-lain. Karena biasanya tuh pasti perusahaan tuh milih yang nggak ribet ya. Jadi kita biasanya mempertimbangkan penambahan partisi seperti gorden, karpet, dan layanan pembersihan dalam periode tertentu. Lanjut. Oke, ini adalah contoh iklan tadi ya teman-teman. Biasanya iklan tuh dibuat semenarik mungkin. Seperti ini deh, mulai dari 5 jutaan untuk 1000 pas. Nah ini kan kiranya murah gitu ya. Pasti kita mempertimbangkan iklan tuh di apa ya, dicari apa sih yang bikin menarik. Nah itu kita munculkan di iklan itu. Seperti juga di bagian kanan yang luxury and strategik itu dimunculin kenapa luxury dan strategiknya, karena itu merupakan nilai yang mahal di gedung itu. Oke, lanjut ya. Oke, perjanjian kontrak gedung perkantoran. Klausula perjanjiannya yaitu ada klausula pajak, yaitu memang penyewa itu adalah yang menanggung pajak. Kemudian klausula kenaikan biaya. Penyesuaian kenaikan biaya misalnya 5 tahun sekali berdasarkan persentase tertentu. Karena setiap tahun biaya sewa itu pasti akan naik ya teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan kenaikan biaya itu. Apabila kita melakukan perjanjian kontrak dengan perusahaan dan gedung perkantoran ini. Kemudian jenis layanan diberikan, mana yang termasuk tarif, resepsionis terpusat, office suites eksekutif, ruang konferensi, fasilitas bersama, atau yang tidak termasuk tarif, seperti pembersihan dan pemeliharaan. Di sini ada dua ya, jenis layanan itu ada yang tarif dan tidak termasuk tarif. Yang termasuk tarif itu adalah seperti resepsionis terpusat, ruang konferensi, dan fasilitas bersama. Nah, kita kalau mau menggunakan itu, pasti akan mendapat tarif tuh. Tapi yang tidak termasuk tarif biasanya itu ada pembersihan dan pemeliharaan. Untuk pembersihan dan pemeliharaan ini tergantung manajemennya juga ya teman-teman. Jadi ada yang terkena tarif, ada yang tidak. Kemudian penunjukan dan penyewaan kembali. Dilakukan oleh penyewa dengan mendapat izin pemilik. Oke, ini biasanya tuh untuk perusahaan itu bakal lanjut atau tidaknya itulah teman-teman. Tentang penyewaan kembali. Oke, lanjut ya. Kemudian ini adalah jenis-jenis investasi perkantoran. Yang pertama adalah low-rise office building. Seperti namanya low-rise, jadi ini tuh gedung yang memang ditargetkan untuk perusahaan-perusahaan yang baru atau mungkin dalam kondisi finance yang mungkin seadanya gitu. Contoh ciri-cirinya tuh biasanya kontraknya jangka pendek, kemudian lokasi bukan keunggulan utama. Kenapa kontrak jangka pendek? Karena mungkin banyak perusahaan yang belum tahu tuh bakal lanjut atau tidak gitu kan. Kemudian lokasi bukan keunggulan utama karena itu tadi kalau misalkan lokasinya bakal di tempat yang di kota besar pasti akan menaikkan harga juga. Nah karena itu low rise jadi pembangunan ini biasanya dilakukan di lokasi yang bukan keunggulan utama. Kemudian sewa relatif rendah karena memang low rise. Kemudian penyediaan parkir yang memadai, jadi yang penting ada parkir dan cukup. Kemudian biaya pemeliharaan dan perawatan yang ditanggung penyewa. Oke, lanjut ya. Kemudian yang kedua, masih lanjut lagi low rise office building. Ya, jadi biasanya ada 3 yang menggunakan low rise office building ini. Yang pertama ada neighborhood office, itu yang melayani kebutuhan sekitar seperti konsultan hukum, akuntan, perusahaan asuransi, pialang real estate, dokter, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yang biasanya menggunakan low rise ini adalah medical office building. Jadi medical office building adalah yang mampu menampung dan melayani praktik medis. Biasanya mereka memilih yang penting tuh bisa melayani praktik medis, itu ada bisa digunakan ruang praktek, ruang tunggu, ruang penerima tamu, apotek, dan laboratorium. Yang ketiga adalah homogeneous tenants. Ini menarik
sebuah kelompok penyewa yang menawarkan pelayanan yang relatif sama, yang mungkin masih satu homogen gitu ya teman-teman, singkatnya. Seperti ini kan salon kecantikan, kebugaran fisik, ini kan adalah suatu perusahaan atau suatu pelayanan yang melibatkan sebuah pelayanan ke perorangan gitu ya. Seperti kecantikan, salon kecantikan, pengecer makanan kesehatan. Kemudian juga adanya pelayanan yang terpusat seperti adanya resepsionis fase perkantoran bersama. Oke, lanjut. Oke, ini adalah mixed use building. Biasanya gedung ini adalah gedungnya besar karena di dalamnya itu benar-benar mix. Ada kantornya, ada apartemennya, kemudian ada retail space biasanya di lantai berbeda itu. Nah, seperti contohnya itu yang ada di gambar ya teman-teman, biasanya tuh yang atas tuh apartemen, terus mungkin yang bawah tuh mall gitu ya teman-teman. Ini memang mixed use building. Kalau misalkan teman-teman lihat biasanya di Surabaya itu ada mall yang bawahnya mall terus atasnya kampus. Nah, itu termasuk juga mixed use building di kampus UPH ya teman-teman di Surabaya. Oke, lanjut. Ini ada high rise office building. Seperti namanya high rise, jadi ini biasanya tuh untuk lembaga tunggal, kemudian kelompok penyewa atau keduanya. Korporasi besar biasanya tuh yang menggunakan itu adalah sebuah korporasi yang udah besar atau mungkin sebuah pemerintahan yang memang ditempati sendiri atau mungkin bisa jadi disewakan sebagian atau bisa juga dijual sebagian karena mempertimbangkan keuntungan yang akan didapat dan juga efisiensi gedung itu sendiri. Oke, lanjut ya teman-teman. Kemudian office park. Biasanya office park ini adalah yang selain sebagai kantor, office park ini juga menyediakan fasilitas seperti fasilitas rekreasi atau ada restorannya gitu. Jadi biasanya selain akses cepat dari rumah pinggiran kantor ke pinggiran kota, kantor itu menyediakan fasilitas untuk menarik penyewa. Biasanya kalau misalkan orang-orang ada ada restoran di kantornya kan bakal lebih tertarik tuh di office park ini biasanya memberi tambahan fasilitas seperti fasilitas rekreasi budaya atau fasilitas makan di kompleksnya. Ini akan menarik penyewa juga dengan office park ini. Oke, lanjut. Yang terakhir ada office condominium. Condominium ini biasanya kayak hampir sama seperti yang awal itu yang strata itu karena ini adalah biaya atas area bersama. Kemudian biasanya permasalahan perkembangan luasan sehingga dibentuk seperti kondominium ke atas, maksudnya pembangunannya ke atas. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kondominium itu adalah sebuah gedung yang mungkin memang terbatas untuk pengembangannya, pengembangan luasan ke sampingnya, akhirnya perkembangannya ke atas. Dan ini merupakan contoh gedung yang tadi strata title. Sudah cukup ya mungkin di investasi perkantoran. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya akan saya serahkan kembali ke moderator. Afi, silahkan. Baik, terima kasih Afan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita. Baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Saya Geraldi akan menjelaskan mengenai investasi gedung pertemuan. Nah, gedung pertemuan atau gedung serbaguna ini yang kita sering sebut sebagai gedung serbaguna merupakan suatu bangunan yang banyak dibangun oleh pemerintah maupun swasta dengan ukuran ideal 1.000 sampai 5.000 orang itu kapasitasnya dan juga dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk berbagai kepentingan atau kegiatan sesuai dengan kapasitas bangunan tersebut. Nah, karena tidak semua gedung serbaguna ini bisa memuat semua kegiatan, jadi beda-beda kapasitas setiap gedung. Selanjutnya. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dimuat di gedung pertemuan atau gedung serbaguna ini? Yang pertama yaitu kegiatan seminar, kemudian ada kegiatan pernikahan, pertunjukan musik, perlombaan seni atau perlombaan tari, kemudian ada pameran,
pameran otomotif, pameran lukisan, atau juga pameran produk lainnya. Kemudian juga ada kegiatan pertemuan alumni dan juga dalam bidang politik ada juga kampanye yang dapat diselenggarakan pada gedung pertemuan ini. Selanjutnya. Nah, terkait investasi gedung pertemuan, poin-poin penting yang terdapat dalamnya yaitu ada analisa supply dan demand, penawaran dan permintaan, kemudian ada poin desain gedung. Nah, tentunya dalam gedung serbaguna ini harus memperhatikan desain gedungnya. Semakin baik desain gedungnya, semakin unik dan semakin dapat memuat banyak orang atau kapasitas, semakin banyak juga kegiatan yang dapat diselenggarakan di dalamnya. Kemudian ada juga fasilitas. Nah, fasilitasnya harus juga tersedia tempat parkir, LCD proyektor atau film, sound system, meja dan kursi tentunya, kemudian ada tempat ibadah, toilet, dan juga ruangan khusus. Terkait pengelolaan, tentunya ada hal perawatan, perpajakan, dan juga biaya operasional. Terkait penyewaan, yaitu termasuk dalamnya promosi atau iklan, dan juga penentuan tarif sewanya. Kemudian ada aspek keamanan, tentunya dalam memiliki gedung serbaguna ini, pemilik gedungnya harus memperhatikan aspek keamanan, baik keamanan penyewanya ataupun juga keamanan peralatan gedungnya. Kemudian juga ada hal penerimaan komunitas. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh gedung pertemuan atau gedung serbaguna. Saya mengambil contoh gedungnya yaitu Jakarta Convention Center atau Balai Sidang Jakarta. Kemudian. Nah, pada Jakarta Convention Center ini memiliki luas sekitar kurang lebih 120.000 meter yang mampu mengakomodasi atau menampung sekitar 5.000 orang dengan fasilitas ruang yaitu sebagai berikut: round theater style hall, 2 buah exhibition hall, banqueting hall, lower lobby, VIP room and lounge, dan juga 10 meeting room. Nah, tentunya Jakarta Convention Center ini memiliki area parkir yang luas, mengingat kapasitas yang dapat tampungnya yaitu sekitar 5.000 orang, yaitu sekitar area parkirnya mampu menampung hingga 6.000 mobil. Dan Jakarta Convention Center ini tentunya memiliki kapasitas atau fasilitas yang lain seperti toilet tentunya, tempat ibadah dan lainnya. Hanya yang saya masukkan di sini poin-poin yang utamanya saja. Kemudian, nah dari contoh gedung Jakarta Convention Center ini ada beberapa aspek yang sudah termuat di dalam gedung tersebut. Yang pertama aspek fungsional. Nah, dari aspek fungsional gedung GCC ini yaitu termasuk bangunan multifungsi yang bersifat komersial. Nah, yang seperti sebelumnya saya sebutkan, desain gedung harus yang bagus, yaitu multifungsi, bisa memuat banyak kapasitas dan juga bisa menyelenggarakan banyak kegiatan di dalamnya. Kemudian tidak hanya sebagai wadah private meeting, tapi juga untuk acara komersil seperti pertunjukan seni, eksibisi, dan pertemuan-pertemuan lainnya. Dari aspek kontekstual, GCC ini terletak di kawasan Senayan yang merupakan kawasan strategis. Dan juga aspek arsitektural, gedung ini merupakan desain dari gabungan modern dengan pendekatan budaya. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan terkait aspek desain, tentunya sebuah gedung serbaguna harus memperhatikan aspek arsitektural ini. Kemudian dari aspek kinerja, untuk akustik pada ruang konvensi menggunakan peredam bunyi pada dinding, kemudian pengawalannya menggunakan air conditioner dengan chiller, lalu didistribusikan ke setiap ruang melalui air handling unit. Kemudian nah, ini ada info tambahan terkait dengan tarif penyewaan dari Jakarta Convention Center ini. Ini hanya saya dapatkan pada tahun 2009. Jakarta Convention Center sudah dalam 2009
menyelenggarakan 393 acara dengan tarif penyewaan plenary hall, assembly hall, dan cendrawasih room sekitar 9,5 sampai 16,1 juta per jam, 2 ruangan pameran 11,9 juta per jam dan juga 23,8 juta per jam, dan 10 ruang rapat lainnya dimulai dari harga 325.000 per jam sampai dengan 3,5 juta per jam. Oke, tampaknya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait gedung pertemuan atau gedung serbaguna ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferdinand mengenai investasi gedung olahraga. Pada Ferdinand saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, kemudian saya Ferdinand akan melanjutkan pembahasan materi berikutnya sekaligus sebagai materi terakhir yaitu mengenai investasi gedung olahraga. Nah, bisnis gedung olahraga ini pada umumnya dijalankan dengan cara menyewakan gedung olahraga tersebut kepada masyarakat dalam rentang waktu tertentu. Gedung-gedung olahraga ini biasanya disewa oleh masyarakat untuk kepentingan ajang pertandingan dan perlombaan, atau sekedar kegiatan non-kompetitif yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Jenis-jenis olahraga yang dapat dilakukan di gedung olahraga jumlahnya semakin banyak, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Contoh olahraga yang fasilitasnya tergolong cukup memadai pada gedung-gedung olahraga, yaitu olahraga tenis, bowling, basket, futsal, bulu tangkis, dan voli. Slide berikutnya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan jika hendak melakukan investasi gedung olahraga tersebut, yakni yang pertama itu analisa pasar permintaan dan penawaran. Analisa ini dibutuhkan agar dapat diketahui gedung yang mendukung jenis olahraga apa yang paling diminati oleh pasar, sehingga menarik banyak pengguna dalam hal ini masyarakat, dengan harapan keuntungan yang didapatkan dari investasinya bisa mencapai hasil semaksimal mungkin. Yang kedua, ketersediaan sarana kebugaran. Gedung olahraga harus dilengkapi dengan sarana kebugaran yang memadai, sehingga pengguna dapat memenuhi kebutuhan jasmaninya dengan baik. Yang ketiga, pengelola gedung olahraga harus sering menyelenggarakan event atau course. Hal ini bertujuan agar gedung olahraga dapat terpromosikan sehingga dapat dikenal lebih banyak orang. Yang keempat, desain gedung harus dibuat dengan gaya modern. Desain gedung harus mengikuti perkembangan zaman, sehingga baik secara fungsi maupun estetika dapat menarik bagi banyak orang. Yang kelima, keamanan. Keamanan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan sebuah gedung olahraga. Gedung olahraga harus mempunyai sistem security yang mumpuni untuk mencegah tindakan kriminalitas. Dan yang terakhir, fasilitas-fasilitas yang memadai. Fasilitas-fasilitas seperti toilet, tempat parkir, dan food court dibutuhkan agar para pengguna gedung olahraga mendapatkan rasa nyaman sebelum dan sesudah berolahraga. Lanjut. Nah, di sini saya mengambil Orion Sport Center sebagai salah satu contoh investasi gedung olahraga. Orion Sport Center ini berlokasi di Jalan Bandingan Utara Raya, Jakarta Utara. Orion Sport Center ini memfasilitasi 3 bidang olahraga, yakni olahraga basket seperti yang bisa kita lihat di gambar selanjutnya. Nah, selain itu olahraga yang disediakan juga yaitu olahraga futsal dan olahraga bulu tangkis. Lanjut. Nah, apa saja hal-hal yang ditawarkan oleh Orion Sport Center itu? Orion Sport Center ini, yaitu antara lain, yang pertama, 13 lapangan yang terdiri dari 4 lapangan futsal dengan rumput sintetis, 2 lapangan basket sintetis, 1 lapangan futsal standar internasional, dan 6 lapangan bulu tangkis standar internasional. Lalu, tersedia juga tempat parkir yang cukup luas. Selanjutnya, di dekat gedung juga terdapat musola, warung makan, dan kafe yang mungkin dibutuhkan oleh sebagian orang. Maaf, masih slide sebelumnya.
Lalu tersedia juga toilet, juga kamar mandi yang biasa digunakan sehabis olahraga. Dan yang terakhir juga tersedia jalur kursi roda bagi yang membutuhkan. Next slide. Nah, untuk program manajemen biaya sewa yang diterapkan oleh Orion Sport Center ini, yang pertama untuk lapangan basket ya. Untuk hari kerja pada pukul 8 sampai 17.00, jika status keanggotaan pelanggan hanya reguler, biayanya 200.000. Jika statusnya member atau student, 160.000. Untuk hari kerja pada pukul 17.00 sampai 24.00, biayanya 350.000 untuk yang reguler, dan untuk yang member dan student 330.000. Nah, untuk hari libur pada pukul 8 sampai 24.00, biaya untuk keanggotaan reguler itu 350.000, dan member atau student itu 330.000. Lanjut. Nah, yang ini untuk lapangan futsal, biaya sewanya itu untuk hari kerja pada pukul 8 sampai 17.00, 120.000 untuk keanggotaan reguler, dan untuk member dan student 80.000. Untuk pada pukul 17.00 sampai 24.00, untuk keanggotaan reguler 240.000, dan keanggotaan member dan student itu 220.000. Untuk hari libur, weekend, pada pukul 8 sampai 24.00 itu 210.000 untuk yang reguler dan 200.000 untuk member atau student. Next. Yang terakhir ini untuk lapangan bulu tangkis. Untuk hari kerja pada pukul 8 sampai 17.00, keanggotaan reguler 45.000, member dan student 30.000. Untuk pada pukul 17.00 sampai 24.00, reguler 80.000, dan member atau student itu 70.000. Untuk hari libur pada pukul 8 sampai 24.00, untuk keanggotaan reguler itu 60.000, dan untuk member dan student 50.000. Nah, demikian di sini kita bisa melihat ya, bahwa tinggi rendahnya harga sewa masing-masing lapangan itu ditentukan oleh berapa jumlah orang atau pemain yang bermain di lapangan tersebut. Demikian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ferdinand Geraldi atas penjelasan mengenai investasi gedung pertemuan dan gedung olahraga. Teruntuk teman-teman, jika ada pertanyaan mungkin langsung saja ditanyakan. Izin bertanya. Ya, silakan Seno. Sebentar. Jadi, mohon maaf, minta waktunya sebentar. Ini saya ingin menanyakan mengenai gedung untuk perkantoran. Jadi menurut kelompok penyaji, faktor dan kondisi seperti apakah yang menentukan suatu manajemen perusahaan untuk mendirikan gedung sendiri maupun untuk membeli satuan unit ataupun untuk menyewa satuan unit di gedung strata tile. Terima kasih. Terima kasih Seno atas pertanyaannya, akan kami simpan terlebih dahulu. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Izin bertanya. Apakah suara saya terdengar jelas, Mbak Ya, Afifah? terdengar. Silakan Andisya. Oke, izin bertanya, perkenalkan nama saya Andi Syawali, absen 7. Yang ingin saya tanyakan di sini, semisal saya ingin membeli gedung perkantoran gitu kan. Nah, di sini saya ingin menentukan lokasi gedung yang tepat. Jika disediakan 2 pilihan lokasi gitu, yang mana yang harus kita pilih berdasarkan lokasi ini? Kriteria lokasi pertama yaitu dekat dengan pasar, yang berarti akses terhadap pasar kita itu akan lebih efisien.
Nah, untuk lokasi yang kedua itu lebih dekat dengan sekolah atau universitas. Yang berarti secara logika dapat kita katakan para tenaga kerja yang akan mendaftar ke kantor kita itu orang-orang yang berasal dari sekolah atau universitas tersebut. Dengan kata lain, para tenaga kerja itu bisa dibilang berpendidikan lah dan pastinya memenuhi persyaratan kita. Karena itu merupakan faktor utama dari penentuan lokasi. Jadi saya bingung di sini. Lebih baik milih yang mana? Mungkin teman-teman dari kelompok ini dapat memberikan opininya atau pendapatnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih Andi. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Jika tidak ada, izin meminta waktu sebentar Pak Dimas untuk mempersiapkan jawaban. Oke, baik. Silakan teman-teman yang presentasi diskusikan terlebih dahulu. Ya, hari ini Mas Andi Syawali pecah telur ya. Akhirnya ngomong juga setelah 13 pertemuan ya. Saya punya daftarnya, siapa yang belum ngomong sama siapa yang sedang ngomong itu saya ada gitu ya. Oke. Nanti ikut diskusi lagi di pertemuan 14 Mas ya. Ya, jadi sedikit saya tambahkan. Jadi memang terkait dengan investasi properti gedung perkantoran ini memang terbagi menjadi dua segmen gitu ya. Segmen gedung perkantoran non strata yang memang dikuasai oleh pemerintah dan juga strata title gitu ya. Nah, mungkin kalau yang terkait dengan non strata, posisi kita memposisikan diri sebagai pegawai Kementerian Keuangan atau pegawai instansi pemerintah yang akan membangun suatu kantor baru gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita mau untuk yang strata title, mungkin kita memposisikan diri sebagai investor gitu ya. Jadi kalau konsep sekarang itu memang sudah mulai bergeser pemerintah atau suatu negara itu berusaha memisahkan dua titik pusat keramaian, yaitu pusat pemerintahan dan juga pusat bisnis gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di Amerika itu pusat pemerintahannya ada di Washington, pusat bisnisnya ada di New York, LA dan sebagainya. Kita lihat di Australia gitu ya, pusat pemerintahannya ada di Canberra, pusat bisnisnya ada di Sydney sama Melbourne. Nah, begitu pula beberapa daerah-daerah di Indonesia sebenarnya juga sudah mulai menerapkan hal-hal tersebut gitu ya. Kalau misalnya Anda lihat ada nama kabupaten namanya Kabupaten Kepulauan Sitaro, Siau Tagulandang Biaro itu. Dia adalah kota pelabuhan di daerah. Jadi dia di kota yang terbesar di situ adalah Hulu gitu ya. Jadi memang di situ pusat perdagangan di seluruh Sitaro gitu ya. Nah, ketika mereka diubah menjadi statusnya dinaikkan dari sebuah kecamatan di Kepulauan Sangir menjadi kabupaten, maka di saat itu mereka menentukan bahwa lokasi pemerintahan kita adalah di daerah Ondong gitu. Nah, kalau Anda perhatikan pulaunya gitu ya, di pulau Sitaro yang bulat seperti ini, Hulu itu posisinya ada di sebelah sini, sedangkan Ondong adalah posisinya di sebelah sini. Artinya apa? Di situ daerah berusaha untuk memecah konsentrasi supaya tidak menumpuk keramaian di satu lokasi atau satu daerah. Nah, kenapa sekarang Indonesia itu sudah mulai memindahkan ibu kota negara ke arah Kalimantan ya, karena itu tadi untuk memecah konsentrasi supaya semua itu tidak terlalu terfokus pada Jakarta atau Jawa gitu ya. Nah, itu salah satu pertimbangan dari sisi investasi, di mana lokasi yang baru itu harga tanah dan harga properti masih sangat murah gitu kan ya, sehingga masih sangat memungkinkan bagi pengembang atau investor yang baru itu untuk mengubah atau mendesain
lokasi perkantoran itu, gedung-gedung perkantoran itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau sekarang ini kan contoh kayak Kementerian Keuangan di lapangan Banteng dengan lokasi yang sangat terbatas, mereka mau mengembangkan atau misalnya ada apa namanya ini baru juga sudah agak sulit gitu kan ya, lokasinya hanya di sekitar lapangan Banteng. Nah, itu yang pertama terkait yang dari sisi gedung perkantoran pemerintahan gitu ya. Nah, gedung perkantoran pemerintahan ini isunya itu, isu utamanya adalah terkait dengan pemeliharaan. Karena anggaran pemeliharaan itu tidak sebesar anggaran pembangunan gitu ya. Kalau anggaran pembangunan itu masuk ke belanja modal, anggaran pemeliharaan itu kadang-kadang tersplit menjadi dua. Renov berat itu biasanya masuk ke belanja modal, sedangkan renov sedang dan ringan kadang-kadang masuk ke belanja barang dan jasa. Nah, belanja barang dan jasa inilah yang anggarannya itu tidak sebanyak anggaran belanja modal. Jadi kalau konteks di kita itu lebih mudah membangun daripada merawat, lebih mudah membeli komputer baru daripada merawat komputer baru atau mengupgrade komputer baru, lebih mudah membeli mobil baru daripada mengeluarkan biaya perawatan atau biaya pemeliharaan terhadap mobil baru. Nah, itu current isu yang terkait dengan gedung perkantoran pemerintahan. Jadi kalau seandainya Anda nanti ada penempatan di daerah gitu ya, melihat gedungnya kok seperti ini gitu, beda banget misalnya dibandingkan dengan gedung-gedung di kantor pusat gitu ya. Ya memang kondisinya seperti itu karena anggaran-anggaran untuk pemeliharaan, apalagi rumah dinas gitu ya. Rumah dinas itu harusnya yang melihara ya orang yang menempati di situ, bukan pemerintah gitu ya. Jadi sama kayak kalau Anda nyewa gedung ya Anda yang harus merawatnya, Anda mendapat rumah dinas ya Anda yang harus merawatnya, bukan pemerintah. Terus ngasih dana, ini ada uang, mau diapain rumahnya, dicat ya, dicat. Apa kamu mau nyekat, mau nambah kamar? Enggak seperti itu ya. Nah, itu kelemahan isu yang terkait dengan investasi properti di bidang gedung pemerintahan gitu ya. Nah, kalau dari sisi gedung strata sendiri yang sifatnya swasta gitu ya, memang sekarang ini menjadi trennya itu berkembang tidak lagi menunjukkan geser ke ke arteri-arteri jalan yang bukan jalan utama, misalnya kayak di Mega Kuningan, kemudian di Segitiga Emas di daerah Sudirman, kawasan Sudirman, SCBD dan segala macam, karena jelas di daerah situ adalah nilai sewanya pasti akan mahal gitu ya, dan juga gedung-gedung juga sudah mulai berpadat di situ ya, mungkin yang dulu gitu kan ya, yang existing. Sedangkan kalau untuk yang baru-baru cenderung bergeser ke arah penyangga, daerah area-area penyangga, dan tidak lagi terpusat ke pusat kota karena sekarang sudah banyak difasilitasi oleh transportasi massal yang yang representatif lah, misalnya LRT, MRT, busway dan segala macam. Anda perhatikan misalnya Gojek gitu ya, kantor Gojek itu di Blok M. Jadi dia nggak di Sudirman dan sekitarnya gitu ya. Kalau Tokopedia itu dia kalau nggak salah masih di daerah Semanggi. Tokopedia itu daerah Semanggi, daerah Kuningan situ. Kalau Gojek itu dia sudah mulai bergeser gitu. Unilever gitu kan, kantornya itu sudah ke arah BSD gitu, sudah nggak ini lagi, nggak harus ke arah pusat kota lagi gitu, seperti itu. Dan bahkan beberapa perusahaan-perusahaan itu justru sekarang cenderung membangun kantor-kantornya itu di mendekati dengan gedung-gedung produksi mereka. Contohnya misalnya kalau kayak Honda gitu kan ya, mereka ya kantornya ya di Kerawang gitu karena memang pusat produksi mereka di sana. Kemudian Mondelez gitu kan ya, yang produksi Oreo itu juga karena dia pabriknya di sana, jadi dia membangun kantor juga di daerah sana, meskipun kadang-kadang ada dia menyewa kantor representatif di Jakarta mungkin untuk memudahkan dalam proses kalau misalnya ada negosiasi atau transaksi atau rapat dengan pihak-pihak ketiga yang berkaitan gitu ya. Nah, dalam konteks gedung strata title ini memang biasanya kalau untuk investor gitu, pemilik properti, dia ada yang dibangun sendiri, ada yang dibangun untuk disewakan gitu kan ya. Kalau dibangun sendiri itu, nah mungkin nanti sekaligus menjawab ini ya. Biasanya dia tujuannya itu bisa jadi karena dia memang invest
memang dananya ada dan memang dia akan menambah capital gitu ya di situ. Yang kedua adalah dia mencari prestis gitu ya. Kadang-kadang membangun gedung itu tidak hanya sebatas karena kita butuh gedung, tapi membangun prestis, membangun landmark di suatu lokasi, bahwa kayak misalnya gedung BNI gitu kan ya. Wah, itu memang sudah menjadi landmark trademarknya BNI di situ seperti itu. Kalau kita lihat rata-rata pembangunan gedung-gedung pencakar langit di sini, memang ketika mereka membangun, mereka tidak hanya menggunakan untuk mereka sendiri, tapi paling hanya 10, 20, 30% yang mereka gunakan sendiri, sisanya pasti mereka sewakan ke perusahaan-perusahaan lain yang misalnya mereka memang tidak ada keinginan atau tidak ada rencana untuk membangun sendiri gedungnya gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat sepanjang Sudirman dan Kuningan itu, misalnya kalau misalnya Anda kerja di misalnya perusahaan-perusahaan kecil atau konsultan-konsultan, itu biasanya mereka berkantor di gedung-gedung yang memang sudah existing, misalnya di Menara BCA lah, atau misalnya di Menara BNI, atau di Menara Tower gitu. Nah itu biasanya mereka menyewa, dan itu menjadi suatu pendapatan tersendiri bagi si pengembang atau si pemilik properti tersebut. Biasanya kalau misalnya yang terkait pemeliharaan gedung secara umum, kalau misalnya fasilitas memang dia di-handle oleh si pemilik gedung, atau misalnya yang mayority menempati gedung tersebut gitu ya. Misalnya Menara AIA gitu ya di Kuningan, di Semanggi gitu ya, Menara asuransi AIA itu ya. Nah itu parkirnya karena mereka yang mengelola, maka mereka yang mengusahakan untuk pihak ketiganya, misalnya dari ISS Secure Parking seperti itu menjadi pengelolaan dari mereka. Tapi kalau untuk yang OS yang terkait dengan perawatan gedung, pembersihan dan segala macam, itu biasanya diusahakan oleh masing-masing tenan gitu ya. Di dalam perjanjian sewanya itu juga ada klausul biaya pemeliharaan dan perawatan, yang mana yang akan dikelola oleh si gedung, mana pengelolaan atau perawatan yang akan dikelola sendiri oleh si manajemen penyewa. Biasanya kalau yang terkait dengan lift dan segala macam itu nanti dikelola oleh gedung. Kalau misalnya yang internal di dalam gedung yang disewakan atau tenannya, itu mereka yang mengelola sendiri terkait dengan pemeliharaannya. Nah, terkait dengan gedung olahraga, memang saat ini menjadi primadona gitu ya, menjadi primadona. Dia sekaligus dijadikan paket penjualan atau paket pemasaran setiap klaster-klaster baru, atau misalnya komplek-komplek baru, atau pengembangan lokasi perumahan yang baru. Contohnya kayak kemarin Citra Majaraya gitu ya, lokasinya jauh gitu ya, perumahan. Kalau dipikir-pikir siapa juga yang mau beli rumah di sana, jauh gitu kan ya. Nah, tapi mereka membandingnya dengan di sana ada waterboom, jadi Anda nggak usah jauh-jauh, misalnya harus ke ke Ocean Park BSD, atau misalnya harus ke Taman Mini Snow Bay gitu ya, karena di sana sudah ada sendiri gitu. Nah, biasanya pusat-pusat olahraga, gedung tempat pertemuan, gedung serbaguna dan segala macam itu menjadi pemanis ketika mereka menjual atau membuka suatu kawasan perumahan atau kawasan hunian yang baru gitu ya. Dan sekarang kalau terkait dengan pusat olahraga itu ya, itu sudah bukan, kalau misalnya Anda lihat di daerah Bintaro, BSD, Alam Sutra, dan geser terus ke sana ya, Gading Serpong, itu rata-rata memiliki sport center yang dari sisi membershipnya juga sangat lumayan untuk investor yang membuat sport center itu, karena lokasi tersebut memang dihuni oleh kaum menengah ke atas gitu ya. Jadi mereka biasanya investasi olahraga ini bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga, seperti misalnya instruktur olahraganya itu sendiri. Biasanya dia memberikan fasilitas kepada instruktur olahraganya, nanti uang membernya atau bulanannya itu nanti ada share-nya. Jadi kalau dulu saya pernah ngobrol sama
60-40. Jadi misalnya uang Anda ikut member misalnya klub bela diri gitu ya di Sport Center Kelapa Gading gitu ya. Anda bayar sebulannya itu misalnya 100.000. Maka 60% itu ya, 60.000-nya itu menjadi haknya si pelatihnya, 40% itu menjadi haknya si tenannya, si pemilik gedung. Jadi 40, 60, 70, 30, 75, 25 itu tergantung dari perjanjian atau kesepakatan antara si penyewa gedung, dalam hal ini si pelatih dengan si pemilik gedung, biasanya seperti itu. Nah, selain itu juga pemasukan lainnya yang terkait dengan gedung olahraga itu juga cukup lumayan gitu ya. Kalau misalnya Anda buka lapangan futsal gitu ya, Anda kan nggak cuma buka lapangan futsalnya, tapi biasa Anda jualan minuman dingin yang kadang-kadang justru pemasukan dari situ jauh lebih besar dari sewa lapangan futsalnya itu sendiri. Misalnya sewa lapangan futsal 1 jamnya berapa? 50.000, 100.000 gitu ya. Yang main 10 orang sampai 15 orang gitu ya. Kalau beli Aqua, sekarang Aqua dijual 5.000 gitu. 5.000 kali 10 aja udah 50.000 gitu kan ya. Jadi itu menjadi pemasukan yang luar biasa tersendiri buat investasi, dan banyak yang memang sekarang ketika ada penyalahan. Tapi ini agak di daerah pinggiran, kalau daerah tengah pusat kota agak sulit. Ada lahan kosong, bisa membuka satu portofolio baru. Kalau misalnya anggaran Anda terbatas, tidak bisa membuka klaster, mungkin Anda bisa pertimbangkan untuk membuka lapangan olahraga atau gedung serbaguna gitu ya, yang memang kadang-kadang kita bikin gedung serbaguna, gedung pertemuan aja yang mungkin target kita memang bukan target atas gitu ya, bukan target menengah ke atas, misalnya untuk perkawinan yang mewah, enggak. Tapi kadang-kadang orang-orang yang menengah ke bawah juga menikah di gedung itu menjadi suatu prestis, daripada misalnya kalau di kampung-kampung dekat rumah saya ini kan kadang mereka nikah di rumah gitu kan ya, nanti bikin tendanya di jalan gang rumah situ. Nah, itu bisa menjadi salah satu prospek target pasar juga yang menarik untuk gedung pertemuan gitu ya. Jadi kemudian yang terkait dengan gedung serbaguna ini juga instansi pemerintah gitu ya. Banyak gedung-gedung yang tidak dipakai, misalnya yang memang untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya rapat, aula, auditorium atau segala macam, itu sekarang sudah mulai disewakan untuk pihak privat gitu ya. Misalnya untuk pertemuan atau misalnya untuk seminar atau pernikahan gitu ya, seperti dana pala yang ada di Kementerian Keuangan itu digunakan untuk pernikahan, kadang untuk seminar. Bahkan kalau misalnya Anda lihat GBK itu yang namanya tenis indoor itu kayaknya nggak pernah dipakai buat maintenance deh, kayaknya selalu konser deh di situ ya. Kalau Anda ngelihat konser apa aja gitu ya, selalu tenis indoor Senayan, nggak pernah justru ada pertandingan tenis gitu di tenis indoor Senayan, malah kayaknya jarang gitu iklannya gitu ya. Sudah beralih fungsi gitu ya. Jadi sudah semakin banyak portofolio investasi properti yang bisa memang dimanfaatkan untuk pasar-pasar yang terutama sekarang ya kreatif sih. Kalau misalnya dunia konser memang sekarang lagi redup gitu ya, karena adanya pandemi. Ya mungkin investasi properti terkait dengan gedung serbaguna, gedung olahraga ini saat ini nih, setahun 2 tahun ini lagi agak menurun nih gitu ya. Tapi kalau untuk gedung kantor, gedung apa, itu sewanya akan tetap jalan terus, nggak masalah gitu ya. Oke, silakan dipandu teman-teman untuk presentasinya, tanya jawabnya. Barangkali ada yang mau menambahkan, ada yang terinspirasi atau ada yang silakan didiskusikan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin kelompok kami izin menjawab pertanyaan dari Seno dan Andisha. Kepada Afan Ghaffar dipersilakan untuk menanggapi pertanyaan dari Seno. Terima kasih. Baik, terima kasih Afifah atas waktunya. Jadi sini saya mencoba menanggapi pertanyaan dari Seno ya teman-teman. Pertanyaannya, faktor apa yang
menunjang suatu perusahaan untuk mendirikan gedung sendiri maupun membeli satuan unit di gedung strata tile. Jadi ada beberapa faktor, 3 faktor yang di sini kami simpulkan kenapa perusahaan itu memilih untuk membangun ataupun membeli atau mungkin menyewa juga. Yang pertama adalah masalah finance. Pasti kalau misalkan di perusahaan yang besar-besar, pasti lebih milih karena sudah ada finance-nya cukup, pasti akan memilih untuk membangun gedung sendiri. Karena seperti yang dikatakan Bapak tadi juga, biasanya biaya pemeliharaan itu akan lebih besar daripada untuk bangun gedung sendiri gitu. Jadi mungkin perusahaan yang finance-nya mungkin udah cukup, itu akan milih untuk membangun gedung. Biasanya juga untuk pemerintahan seperti itu ya teman-teman. Kemudian kenapa membeli? Biasanya ini adalah perusahaan yang baru, perusahaan rintisan. Mungkin masih belum cukup untuk bisa membangun gedung sendiri, makanya ia memilih untuk menyewa atau membeli di strata tile. Kemudian yang kedua adalah tentang peluang. Biasanya kalau misalkan perusahaan yang sudah besar itu kan sudah pasti mereka yakin bahwa ini bakal bersifat long lasting gitu, bahkan bertahan lama perusahaannya. Jadi mereka nggak masalah kalau misalkan harus membangun karena merasa aman gitu untuk kedepannya. Tapi untuk perusahaan yang baru mungkin masih melihat peluang ya, masih kira-kira perusahaan ini kedepannya bakal masih eksis nggak ya, masih bisa bertahan nggak ya. Nah dengan melihat peluang itu mungkin beberapa perusahaan akan memilih untuk nyewa dulu deh atau beli dulu deh. Kemudian yang terakhir adalah masalah privacy. Biasanya perusahaan-perusahaan yang besar itu akan memilih untuk membangun gedung sendiri dan menempati gedung itu sendiri adalah karena masalah privacy. Karena lebih aman juga dan karena adanya finance tadi, sehingga untuk menjaga privasi dan adanya finance jadi lebih memilih untuk membangun gedung sendiri. Dan sebaliknya untuk perusahaan yang masih rintisan. Karena memang mungkin pasti memiliki privasi ya, bukan mungkin, memang selalu memiliki privasi ya setiap perusahaan. Namun karena mungkin terbatasnya finance tadi, itu dapat diatasi untuk terlebih dahulu melakukan sewa atau membeli gedung di strata tile. Seperti itu, Seno. Baik, terima kasih Afan. Apakah Seno sudah terjawab pertanyaannya? Sudah cukup jelas, terima kasih. Baik, terima kasih Seno. Lalu saya akan menanggapi pertanyaan dari Andisha. Andisha menanyakan apabila ada 2 pilihan lokasi dari gedung perusahaan. Yang pertama itu berdekatan dengan pasar yang diketahui akan lebih efisien dalam industri. Lalu yang kedua dekat dengan sekolah atau universitas yang tentu saja tenaga kerjanya itu memenuhi syarat lah, persyaratan perusahaan. Nah, menurut saya dan teman-teman kelompok 6, tergantung dari perusahaan yang akan menempati gedung perkantoran tadi. Apabila perusahaannya lebih dominan ke industri atau bisnis, mungkin lebih cocok di pilihan yang pertama karena dekat dengan pasar sehingga perdagangannya atau industrinya akan lebih efisien daripada di lokasi yang kedua yang berdekatan dengan kampus atau universitas tertentu. Terlebih lagi, apabila perusahaan dekat dengan kampus atau universitas, belum tentu alumni atau lulusan dari universitas tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu dari perusahaan tersebut. Jadinya bisa saja ada tenaga kerja yang mungkin lebih jauh dari perusahaan atau dari lokasi gedung perkantoran yang memenuhi syarat tenaga kerja dari sebuah perusahaan tersebut. Jadi menurut kami tergantung dari tujuan pendirian sebuah gedung atau penempatan sebuah gedung, tergantung tujuan pendirian perusahaan dan tergantung dari persyaratan tenaga kerja yang dibutuhkan dari perusahaannya. Terima kasih. Apakah suara saya kedengaran, Mbak Afifah? Ya. Oke, terima kasih Mbak Afifah
Berarti yang saya tangkap dari 10 faktor utama tadi tetap nggak harus mentok-mentok 10 itu yang kita pilih, tapi tergantung tujuan dari kantor tersebut ya. Soalnya di situ kan ada yang keempat itu pemilihannya tuh dekat dengan pasar agar aksesnya lebih efisien, dan yang ke-10 atau 10 sama 9 nggak salah itu dekat dengan sekolah agar tenaga kerja dari sekolah itu dapat mendaftar di situ. Ya, secara logika mereka pasti daftar ke tempat yang lebih dekat kan, sebagian besar. Jadi ya nggak harus dua-dua itu diambil ya Mbak ya. Berarti tetap tergantung tujuan kantor tersebut itu didirikan untuk apa ya. Oke, terima kasih Mbak Afifah atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali Anisha, semoga membantu. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan lain? Mungkin kalau tidak ada, kami cukupkan sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika memang kami banyak salah kata, salah pengucapan maupun salah penyampaian materi. Semoga materi kali ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Dimas dan Putri. Terima kasih. Baik, sekali lagi aplaus untuk yang sudah presentasi hari ini, sangat luar biasa penyajiannya dan juga penyampaiannya. Jadi seperti itu ya konteksnya. Memang kalau terkait dengan gedung perkantoran, investasi apapun lah itu ya. Jadi kadang-kadang memang ada panduan-panduannya, tips-tipsnya. Kalau Anda mau mencari ini maka harus begini, lokasinya yang seperti ini, Anda harus melakukan survei pasar dan segala macam. Tapi kembali lagi pada akhirnya penentuan apakah kita go atau no go itu tergantung dari tujuan dari pembangunan, dari investasi properti itu sendiri. Kadang-kadang memang ada orang yang dia dananya besar gitu ya. Dia sebenarnya bisa untuk buka warung kopi di Bintaro, tapi memang dia mencari, misalnya mengincar segmen pasar sebagai pionir gitu ya. Siapa yang tahu kalau bakalan sampai pada akhirnya bakalan ada McD, bakalan ada Dunkin Donut, bakalan ada Ricis di daerah Ceger gitu ya. Kalau dari zaman saya waktu kuliah dulu, kayaknya nonsense, nggak bakal mungkin yang namanya McD bisa sampai tembus ke Ceger gitu kan ya. Tapi ternyata saat ini ada gitu kan ya. Nah pasti kan itu ada yang mengawali. Ketika misalnya salah satu ada McD duluan gitu kan ya. Duluan McD apa duluan Ricis itu saya nggak tahu tuh. Yang jelas dulu ada CFC di Harmoni gitu ya, nggak terlalu laku. Nah, ketika ada satu dan dia menjadi pionir di situ dan ternyata pasar apa lokasi tersebut menjadi berkembang gitu kan ya, maka akan bermunculanlah ini pesaing-pesaing dia. Nah, ketika pesaing-pesaing itu bermunculan, maka sebenarnya dia itu sudah memenangkan pertandingan terlebih dahulu. Dia sudah memenangkan lokasi pasar di situ dulu. Jadi dia menang dari sisi pasar, dari sisi pelanggan yang memiliki misalnya bukan kebiasaan sih, kalau misalnya keterikatan atau sudah terbiasa, udah di McD aja dari dulu juga kita ke McD gitu ya, ngapain kritis misalnya seperti itu. Jadi itu udah menjadi, dan juga yang kedua dia bisa memilih lokasi gitu. Kontender atau pesaing-pesaingnya datang, ya dia mencari lokasi ya. Yang pertama dari harga sudah mulai mahal, yang kedua keterbatasan gitu ya. Bisa jadi dia membeli gedung lama dirobohkan, kemudian dia bangun baru misalnya seperti itu. Jadi tergantung dari tujuan bisnis. Nah, cuman ya itu tadi, kalau untuk pesaing dia meminimalisir biaya riset lokasi gitu kan ya. Kayak tadi di mana ada Indomaret ada Alfamart gitu kan ya. Kalau di situ udah ada Indomaret belum ada Alfamart, bangun aja, tinggal Anda bersaing aja mau jualan di situ, kuat-kuatan brand siapa yang lebih kuat gitu ya. Di situ ada Ricis gitu kan ya, ternyata Ricis Lami, McD bangun di situ, ya sudah. Tinggal kuat-kuatan merek aja siapa yang lebih kuat antara Ricis sama McD gitu kan ya. Kalau Anda lihat sekarang di sektor
di Kebayoran Residence yang terus tembus ke arah jalan tol Serpong, Kunciran Serpong itu, yang kalau dari sektor 7 Bundaran ke kanan ke arah Giant terus itu yang tembusnya ke Geraha, itu sekarang sudah ada Burger King di tengah-tengah, kiri kanannya itu masih lahan kosong. Nah, kenapa dia kok malah memilih lokasi yang di ujung kiri kanannya lahan kosong? Karena ternyata di situ banyak orang yang memanfaatkan sekarang olahraga, lari, sepedaan, main inline skate dan segala macam gitu kan ya. Sementara teman-temannya itu kayak Pizza Hut, KFC dan lain-lainnya masih di dekat sini nih, di daerah dekat RSPI nih. Nah, kalau Anda lihat sekarang ada Burger King di ujung sana, itu di ujung dekat jalan tol itu. Dia bisa jadi mengincar atau membuka segmen pasar baru di sana. Oh, ternyata ada Burger King di sana, dia ngincar orang-orang Geraha, dan seperti itu. Dan nanti ketika mungkin sekarang harganya masih murah gitu, ketika di situ nanti sudah mulai rame, ya otomatis harganya akan jauh lebih mahal, ya seperti itu. Jadi kembali lagi tergantung dari portofolio kita, kemudian tujuan kita berbisnis apa, apakah kita memang mau menjadi pesaing atau kita mau menjadi pionir, ya seperti itu, Mas. Oke, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan pertemuan terakhir besok. Besok kayaknya materinya lumayan seru nih terkait dengan Superblok gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang presentasi bisa ngambil contoh Superblok yang memang prestis gitu ya. Misalnya kayak di daerah HI lah, atau misalnya BSD lah, atau sekarang yang lagi naik daun itu Sumarekon, itu SMS itu Sumarekon, daerah Sumarekon, Alam Sutra ke sana, atau mungkin Anda akan mengambil lokasi Kelapa Gading untuk menjadikan contoh saya, atau yang teman-teman paham semua ya Bintaro gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi kayaknya besok diskusinya akan menarik gitu. Oke, demikian kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas presentasinya, terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.